kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Alami remblong, sebuah truk pengangkut 30 ton beras menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sempat padam pekan lalu, kawasan hutan Sibatu Loting di Nagori Sibaganding, Kabupaten Simalungun kembali terbakar. Fenomena alam perubahan warna air Danau Toba di Samosir mengakibatkan ternak ikan nila di Keramba Apung mati. Kita ke informasi pertama, sebuah truk pengangkut beras seberat 30 ton menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Kamis pagi pekan lalu. Akibat peristiwa ini, 7 orang luka-luka sedangkan 1 mobil minibus rusak parah. Telepon seluler milik warga merekam situasi sesaat setelah truk bermuatan beras seberat 30 ton terlibat kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat beberapa korban tergeletak di jalan. Seorang korban lainnya terlihat terhimpit di kabin truk. Kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan beras melintas dari arah kota Padang Sidimpuan menuju Sibolga Tapanuli Tengah mengantarkan beras seberat 30 ton. Ketika melewati jalan menurun, truk diduga mengalami remblong sehingga menabrak 1 unit mobil minibus di depannya sehingga rusak parah. Setelah menabrak minibus, truk kembali menabrak kendaraan pickup yang membawa sejumlah orang yang terparkir di pinggir jalan. 7 orang penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Truk kemudian menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terbalik dan menutup sebagian ruas jalan. Tronton Hino ya, yang diduga remblong menabrak mobil Avanza ya, yang datang dari arah bersamaan, sehingga mobil Avanza terhimpit menimpa rumah warga. Kemudian truk Hino terguling menyerempet mobil pickup yang berada di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, yang kami data korban mengalami luka ringan 7 orang. Ya, 7 orang itu korban dari pickup yang terserempet oleh mobil truk ini. Kalau dugaan sementara penyebabnya? Dugaan sementara dari saksi-saksi maupun supir yang kita interogasi, truk ini mengalami remblong. Akibat peristiwa ini hanya kendaraan kecil yang dapat melintas secara bergantian, sementara kendaraan besar harus menunggu truk dievakuasi. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ya, kematian seorang perempuan lanjut usia di kamar rumahnya pada 19 Juli lalu akhirnya terkuak. Terduga pelaku merupakan teknisi kamera pengawas CCTV yang menjadi langganan keluarga korban. Peristiwa pencurian dengan kekerasan yang menewaskan korban Amima Agama, perempuan lanjut usia berumur 70 tahun yang menggegerkan warga Jalan Balai Desa, Medan Helvetia pada 19 Juli lalu, Jumat petang pekan lalu direkonstruksi di rumah tempat kejadian. Lebih dari 22 adegan diperagakan tersangka Rizwan. Tersangka bukanlah orang jauh, ia merupakan teknisi kamera pengawas CCTV langganan keluarga mereka sejak tahun 2016. Kedatangan tersangka ke rumah korban untuk memperbaiki dekoder kamera CCTV atas permintaan korban. Namun perkenalan dan kepercayaan kepada tersangka selama bertahun-tahun itu lenyap seketika. Tersangka Rizwan gelap mata setelah permintaannya meminjam uang 3 juta rupiah untuk sewa rumah tidak dikabulkan korban. Sebelum mengakhiri pekerjaannya, tersangka menodongkan pisau cutter kepada korban. Kaget atas tindakan tersangka, korban kemudian berteriak. Tersangka yang panik kemudian membekap korban ke bantal, membenturkan kepala korban hingga terjadi pendarahan di beberapa titik di bagian kepala. Tidak berhenti di situ, untuk memastikan kematiannya, tersangka menggunakan senjata tajamnya
Setelah korban tewas, tersangka membongkar lemari pakaian dan menggasak harta benda milik korban. Ia menyempatkan diri ke toilet untuk mencuci tangan dan menghilangkan jejak. Alat yang digunakan oleh tersangka menggunakan cutter maupun tes pen untuk pemeriksaan listrik. Lalu dari pemeriksaan tersangka, dia membenarkan bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan maupun pencurian dengan kekerasan dengan berbagai benda atau barang yang diambil dari kediaman korban berupa perhiasan maupun uang tunai, baik rupiah maupun uang asing. Kemudian terhadap tersangka dilakukan penangkapan, penyidikan, dan penahanan dengan konstruksi pasal. Saya minta dengan pasal pemberatan. Pasal pemberatan yang ada yaitu pada pasal 339 KUHP, di mana melakukan pembunuhan yang didahului dengan peristiwa lain, tindak pidana lain, dengan maksud untuk menghilangkan perbuatan pertama maupun untuk menghilangkan barang bukti. Ironisnya, usai membunuh korban, tersangka masih sempat berpamitan pulang kepada suami korban yang menderita gangguan pendengaran dan ingatan. Selama ini, korban memang tinggal bersama suaminya, seorang pensiunan pelayaran yang menderita demensia dan gangguan indera lainnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Peristiwa penikaman prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan kepada istrinya diduga dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pomdam 1 Bukit Barisan masih mendalami adanya indikasi kecanduan judi online. Sejauh ini pelaku Serma Tengku Dian Anugrah sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan sang istri Astri Gustina Ayu Yolanda. Kodam 1 Bukit Barisan akhirnya angkat bicara terkait kasus pembunuhan istri yang dilakukan oleh Serma Tengku Dian Anugrah, prajurit yang bertugas di Yanma Kodam 1 Bukit Barisan pada Rabu 23 Juli di Desa C. Semayang, Sunggal, Deli Serdang. Korban yang menjadi anggota Parsit Kartika Chandra Kirana itu tewas dengan beberapa luka tusuk dan tikaman pisau sangkur di beberapa bagian tubuhnya. Senjata tajam tersebut merupakan bagian dari kelengkapan pakaian dinas lapangan TNI Angkatan Darat. Serma Tengku Dian Anugrah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia kini masih dimintai keterangan di Pomdam 1 Bukit Barisan. Menurut keterangan saksi di sekitar rumah, mereka mendengar teriakan dari rumah pelaku. Namun saksi yang ada di sana, keluarga yang ada di sana, begitu mendatangi rumah sudah bersimbah darah di teras rumah pelaku. Ya, rumah pelaku kemudian sempat dibawa ke rumah sakit Latersia, tapi akibat kekurangan peralatan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Julham. Namun sampai di sana nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Berapa luka tusukan, Pak? Sampai dengan saat ini ada beberapa tusukan baik di lengan, kemudian di leher, ada juga sedikit di ini ya, di jidat ya. Di dada juga ada, Itu menggunakan sangkur ya, Pak? Benar, Pak? Menggunakan sangkur karena di TKP kita dapatkan sangkur, kacamata, ada juga kursi yang menjadi barang bukti ya. Setelah kejadian, pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana. Beredarnya kabar bahwa tersangka diduga kecanduan judi online belum dapat dipastikan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.